Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami mengamini lagu yang barusan kami nyanyikan ya Tuhan, bahwa Engkau adalah surya hidup kami. Ketika kami mengalami jalan buntu di tengah dunia ini, dan banyak suara-suara yang berbisik di telinga kami memberikan alternatif hidup yang lebih singkat, simple, dan menyenangkan. Tapi Tuhan, kami ingat siapa diri kami. Kami adalah orang-orang umat tebusan Tuhan. Kami orang-orang yang dipanggil untuk stand firm, untuk berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon kiranya Engkau surya hidup kami, sekali lagi memberikan kami terang bagi jalan hidup kami melalui firman yang akan kami bacakan dan renungkan ini Tuhan. Berkati Tuhan waktu yang singkat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu di tengah kelemahannya. Kiranya Injil Yesus Kristus dimuliakan dan ditinggikan di tengah-tengah kami. Kiranya hidup kami diubahkan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu saudara sekalian, saya senang sekali berada di tengah-tengah Jemaat GKPKR Telugong, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada segenap hamba Tuhan, ya, kepada Musa Yunus, kepada segenap majelis jemaat. Dan hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, satu topik yang diberikan kepada saya, yaitu ajaran sehat dan ajaran sesat, ya, di dalam satu bingkai tema besar, yaitu seri reformasi gereja. Saya mengajak kita semua mengambil Alkitab kita, membukanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai yang ke-5. Kita tidak membaca semua perikop karena saya pikir di dalam diskursus yang Tuhan Yesus berikan di perikop 24 ini banyak, tetapi kita akan memfokuskan kepada satu tema yang diangkat oleh Tuhan Yesus mengenai pengajaran sesat di dalam ayat yang ketiga dan yang kelima. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapankah semuanya itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak dan saudara sekalian, setelah memberitakan tentang penghakiman Allah atas para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, serta berita penghakiman kepada kota Yerusalem, dikatakan Yesus meninggalkan bait suci. Dan Yesus menyatakan hal-hal lain yang lebih mencengangkan para muridnya tentang penghakiman Allah atas Israel. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, Tuhan Yesus menegaskan bahwa bait suci akan dihancurkan. Wah, ini satu berita yang gak mengenakan. Ini satu berita yang agak kurang bisa diterima di telinga oleh banyak orang Yahudi waktu itu. Dan betul saja Bapak Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, puluhan tahun kemudian terjadilah sejarah yang mencatat bahwa Yerusalem luluh lantah. Di tahun 70 Masehi, Siege of Jerusalem, pengepungan terhadap Yerusalem terjadi oleh orang-orang Roma. Orang-orang Yahudi dibunuh, disiksa, mereka ditawan. Dan yang terpenting, bait Allah dihancurkan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus puluhan tahun sebelumnya. Bapak Saudara, semua kejadian itu terjadi karena kesombongan bangsa Israel. Kesombongan mereka untuk menolak kehadiran Yesus sebagai Mesias. Kesombongan untuk menolak
Yesus yang adalah juru selamat, dan Yesus menyatakan penghakiman kepada mereka. Nah, Bapak Saudara, narasi terus bergulir mengisahkan bahwa setelah Yesus duduk di Bukit Zaitun dengan pemandangan bait suci, para murid meminta kepada Yesus menjelaskan tentang hal-hal yang akan terjadi di depan sana. Dan Yesus mulai menggambarkan saat ketika dia menjelaskan ketika dia akan pergi dari dunia ini dan para murid akan menghadapi banyak tantangan. Saya teringat betul dengan doa Yesus di Yohanes 17. Yohanes 17 itu adalah doa Yesus untuk muridnya. Ketika Yesus akan pergi dari dunia ini, dia berdoa supaya murid-muridnya bertahan di tengah tantangan dunia. Dan salah satu Yesus peringati kepada banyak orang dan kepada para muridnya waktu itu adalah bahwa ada banyak orang yang akan mengaku bahwa diri mereka adalah Kristus. Diri mereka adalah Sang Mesias. Karena itu Yesus memberikan satu kalimat pesan yang kuat bahwa waspadalah. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bapak Saudara, peringatan Yesus ini didengungkan oleh salah satu muridnya, yaitu Rasul Yohanes, ketika dia menuliskan suratnya di akhir abad pertama, di dalam surat 1 Yohanes, dikatakan mereka yang secara terang-terangan menentang Kristus sebagai Tuhan, dan mereka yang mengklaim diri mereka sebagai Mesias adalah, ada yang ingat? Yohanes pakai istilah apa? Anti-Kristus. Di sini kita bisa lihat bahwa betapa ingatnya Yohanes ketika Yesus mengatakan waspadalah. Dan Yohanes mengulang itu di dalam suratnya 1 Yohanes, bahwa mereka yang menolak Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan, mereka adalah anti-Kristus. Bapak Saudara, bukan hanya menolak Yesus sebagai Tuhan, ketika kita menolak Yesus sebagai manusia sejati, kita juga disebut sebagai Yohanes, sebagai anti-Kristus. Bapak Saudara, apa yang telah dikatakan oleh Yesus pada waktu itu sungguh-sungguh terjadi di tengah zaman kita ini. Kita telah menyaksikan betapa banyaknya aliran-aliran sesat, betapa banyaknya ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, mulai dari Made in Amerika, pengajaran-pengajaran seperti Saksi Yehova, pengajaran-pengajaran seperti Mormonisme, ada di sekeliling kita. Secara lahiriah, bahasa dan kegiatan mereka itu Kristen. Seperti orang Kristen pada umumnya. Tetapi jika kita selidiki dengan seksama, pesan dasar yang mereka sampaikan itu sungguh-sungguh anti-Kristen. Sungguh-sungguh menolak Kristus yang sejati. Setiap orang atau organisasi yang mengaku Kristen secara lahiriah, tetapi pesan yang sebenarnya bertentangan dengan iman Kristen, maka kita bisa katakan itulah anti-Kristus. Bapak Saudara, saya masih ingat waktu saya SMA dulu. Orang-orang Kristen digemparkan dengan berita, wah anti-Kristus itu 666. Kalau ada plat mobil yang 666 itu disebut itu mobil anti-Kristus. Kasian ya. Jadi kita bilang anti-Kristus itu adalah orang yang pakai chip di dahinya, anti-Kristus adalah chip di tangannya. Jadi dunia ke depan ini adalah orang-orang anti-Kristus. Kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa anti-Kristus itu lebih soft, lebih halus, lebih lembut, ya kelihatannya, tetapi mereka bisa ada di tengah-tengah kita, dan mereka menentang Kristus sebagai Tuhan dan manusia sejati. Bapak Saudara, selain Made in Amerika, ternyata banyak aliran sesat dan pengajaran-pengajaran sesat itu yang Made in China dan Made in Korea. Jadi Korea ini ternyata bukan memproduksi K-pop dan K-drama ya, tetapi juga memproduksi juga pengajaran sesat. Salah satu yang heboh akhir-akhir ini adalah pengajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mungkin disebut sebagai kilat dari timur, dan mereka mendasarkan pengajaran mereka dari Alkitab. Jadi mereka mendasarkan pengajaran mereka dari Matius pasal 24 ayat 27, dikatakan sebab sama seperti kilat, katanya, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah
kelak kedatangan anak manusia. Saudara, kelompok ini percaya bahwa Allah telah datang menjelma sebagai manusia yang kedua kalinya di dalam diri seorang wanita kali ini yang bernama Yang Xiangpin. Jadi ini kita bisa katakan Kristus feminis. Kristus yang berinkarnasi untuk kedua kalinya. Saudara, mereka mendasarkan dan menginterpretasi ayat 24 ayat 27 itu kepada Yang Xiangpin ini. Wanita keturunan China. Saudara, waktu saya cek ya iseng-iseng ke YouTube Gereja Tuhan Maha Kuasa, keluarlah satu channel mereka. Dan 298K pengikutnya, subscribernya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tentu ini masih bisa berkembang ke depan. Penjangkauan mereka ternyata melakukan penginjilan-penginjilan seperti yang kita lakukan. Mereka melakukan reaching out kepada orang-orang di urban ini, kota-kota urban ini, perkotaan-perkotaan besar. Dan mereka mentransmisikan pesan mereka itu melalui channel YouTube mereka. Bapak Saudara, inilah kenyataan yang terjadi di sekeliling kita. Beberapa waktu lalu seorang mahasiswa mendatangi saya. Saat ini dia sudah selesai, udah diwisuda. Waktu itu dia pelayanan praktek 6 bulan di satu gereja di Cikarang. Ada Bapak Saudara rumahnya di Cikarang? Nggak ada ya, nggak mungkin ya, kejauhan ya. Bapak Saudara, dia bercerita bahwa gerejanya sedang mengalami persoalan. Saya tanya, persoalan apa? Persoalan keuangan? Enggak. Persoalan konflik? Enggak. Jadi persoalan apa? Jadi dia bilang ada satu ajaran yang sedang menyusup masuk ke dalam jemaatnya, di mana dia melayani, di satu gereja di Cikarang itu. Dan ajaran yang menyusup itu adalah ajaran yang disebut sebagai Tuhan Ibu. Pernah dengar Bapak Saudara? Tuhan Ibu. Ajaran Tuhan Ibu atau Allah Ibu yang diperkenalkan oleh The World Mission Society Church of God. Pengajaran ini datang dari Korea yang digagas oleh seorang Korea yang bernama An Sang Hong. An Sang Hong. Dia sangat yakin dan percaya bahwa dirinya adalah Yesus yang telah datang ke dunia untuk kedua kalinya. Lihat, polanya sama dengan Yang Xiangpin tadi. Polanya sama dengan kilat dari timur itu. Ada orang yang mengklaim dirinya Mesias. Betullah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, waspadalah. Banyak orang yang mengklaim dirinya adalah Mesias. Nah, Bapak Saudara, An Sang Hong ini meninggal di tahun 1985. Dan dia menurunkan kekuasaannya atau kepemimpinan gerejawinya kepada sang istri yang bernama Sang Gilja. Dan banyak pengikutnya hari ini menyebut Sang Gilja itu sebagai the Heavenly Mother, sebagai Tuhan Ibu. Bapak Saudara, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita. Bapak Saudara, seorang penafsir memberikan sebuah pembacaan menarik atas perkataan Tuhan Yesus tadi. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ada seorang penafsir bilang gini. Kelihatan gak ya? Terlalu kecil ya? Gak kebaca saya juga. Tetapi berbagai bidat bukanlah suara-suara anti-Kristen yang paling menipu. Mungkin Tuhan kita sedang memikirkan ekspresi yang lebih halus lagi, kata dia. Kita akan kehilangan arti penuh dari kata-kata Yesus itu jika kita hanya mencari pada mereka yang benar-benar mengatakan, akulah Mesias. Atau kami memiliki pesan Kristen yang sejati. Penafsir ini memberikan sebuah pengertian yang menarik bagi saya. Kenapa? Karena pengajaran sesat itu tidak melulu kepada kita merujuk kepada hal-hal yang terlalu eksplisit. Aku Mesias. Aku membawa pesan Kristen yang sejati. Tetapi pengajaran-pengajaran sesat itu juga bisa menghanyutkan kita dengan cara yang menurut penafsir ini adalah subtler expressions. Atau ekspresi-ekspresi halus yang kerap bisa membawa kita hanyut di dalam kesesatan. Bapak Saudara, dunia dapat menyesatkan kita
Ketika hati kita mendapat bisikan-bisikan seperti apa? Kebahagiaan tidak akan engkau dapatkan di dalam Tuhan. Bisikan-bisikan itu. Kesuksesan itu berarti menjadi populer. Apa yang harus engkau kejar dalam dunia ini adalah kekayaan. Apa yang engkau butuhkan hanyalah kekuasaan. Ada 1001 bisikan yang membawa kita kepada the false redemption, kepada penebusan yang salah, yang palsu, kepada the false messiah, kepada Mesias yang palsu, dan kepada Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang salah. Bapak Saudara, bisikan itu bisa terjadi setiap hari. Ketika kita di pasar, ketika kita di dapur, ketika kita di rumah bahkan, dan bahkan ketika kita ada di tempat-tempat publik, bisikan-bisikan itu bisa terjadi, bisa kita dapati. Ada salah satu pribadi yang pernah disesatkan. Bukan dengan campaign ajaran sesat dari sekumpulan orang. Bukan dengan brosur-brosur yang dia dapat dari sekte pengajaran sesat. Tetapi dengan cara-cara yang begitu halus, subtler expression tadi, yang pada akhirnya memikat hatinya, dan pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Siapa dia Bapak Saudara? Tokoh Alkitab. Saya perkenalkan, namanya Demas. Ada yang baru sadar ada tokoh Alkitab namanya Demas? Saking jarangnya ya, Demas. Bapak Saudara, coba kita lihat baik-baik. Ya. Siapa Demas? Demas adalah teman dekat dan rekan seperjalanan Rasul Paulus. Demas berpartisipasi dalam menyebarkan spread the gospel dan memperkuat gereja yang baru bertumbuh pada saat itu. Wow, pelayanannya itu kaliber banget. Siapa? Bahkan Demas disebut di dalam Kolose dan Filemon. Bahwa Demas itu adalah orang yang terdekat dengan Paulus, bahkan dia kenal Filemon. Tetapi Bapak Saudara, gambaran positif ini tiba-tiba plot twist. Kalau filmnya, wah ada plot twistnya. Dan plot twistnya itu bisa kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Demas telah mencintai dunia ini, meninggalkan aku, kata Paulus. Bayangin Bapak Saudara, Paulus lagi di penjara. Dia mendengar kabar yang gak enak. Betapa sedihnya dia mengingat Demas yang begitu aktif, mengingat Demas yang begitu militan melayani, tiba-tiba meninggalkan dia, bukan hanya meninggalkan Paulus, tetapi meninggalkan Tuhannya. Saudara, bagaimana Demas berubah dari pengikut Kristus yang bersemangat, bersedia mempertaruhkan nyawanya demi Injil, tiba-tiba berpaling dari Kristus. Tentu perubahan ini bukan perubahan barang 1 atau 2 hari. Tetapi perubahan ini terjadi perlahan. Subtler expression, halus. Bisikan-bisikan yang semakin kuat di dalam pikirannya. Berperang di dalam hatinya. Dan akhirnya dia menyerah. Aku mencintai dunia. Saudara, betapa mengerikannya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hati kita. Bukan hanya yang terlihat oleh mata, tetapi yang tidak terlihat oleh mata itu betapa berbahaya. Lalu saudara, di tengah tantangan yang begitu besar dari Kristus palsu, nabi-nabi palsu dan segala macam godaan dalam dunia ini yang sifatnya halus namun menghanyutkan, kita harus tetap setia memegang dan mempercayai Injil yang sejati. Injil Yesus Kristus. Saudara, ketika kita berbicara tentang Injil, maka saya mengingat tulisan Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 3-4. Paulus seperti memberikan satu rule of faith, memberikan satu pagar iman, supaya kita tidak tersesat, karena ada pagar yang melindungi kita itu. Mari kita lihat secara perlahan. Di dalam Roma pasal 1 ayat 3-4, Paulus itu menyatakan bahwa Injil itu telah dijanjikan sebelumnya oleh para nabi di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Bahkan sebelum itu kalau kita tarik ke belakang, maka kita akan mengingat
satu bagian yang penting, janji Tuhan sendiri bahwa mereka yang ada di dalam Kristus akan diselamatkan. Tuhan mengadakan permusuhan dengan setan. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini yang kita sebut sebagai Injil pertama. Dan itu digenapi di dalam diri Kristus. Di dalam Kristus, di dalam salibnya, kita melihat kesetiaan Allah. Bahwa dia tidak meninggalkan kita sendirian di dalam keberdosaan kita. Di dalam bagian selanjutnya, Paulus mengkerucut bahwa Injil yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Kata Paulus, dikatakan bahwa Yesus adalah manusia. Dengan dia mengatakan yang merupakan keturunan Daud menurut daging, kata dia. Tetapi Yesus juga adalah yang ilahi ketika dia mengatakan sebagai anak Allah melalui kebangkitannya. Jadi di dalam bagian ini saya simpulkan bahwa Paulus percaya betul akan dui natur Yesus. Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Jadi jika ada yang percaya Injil lain, ada percaya Kristus yang lain yang berbeda dengan Kristus yang diberitakan oleh Paulus ini, maka itu tidak lain dan tidak bukan adalah Injil palsu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Injil yang sejati adalah Injil yang menjunjung tinggi Kristus yang telah mati, Kristus yang telah bangkit, Kristus yang telah naik ke surga, dan yang akan kembali ke dalam dunia ini. Saudara, ayat 16 dan 17 ini menjadi satu poin penekanan saya. Bagian yang akan memperlihatkan kepada kita sebuah perbedaan esensial antara Injil palsu dengan Injil yang sejati. Dikatakan apa di dalam pasal 1 ayat yang ke-16? Paulus mengatakan, Injil adalah kekuatan Allah. Saya kira ini yang tidak dimiliki oleh pengajaran-pengajaran sesat. Injil adalah the power of God. Kekuatan Allah. Apa maksud dari Injil adalah kekuatan Allah ini? Di ayat selanjutnya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam terjemahan lain Bapak Saudara dikatakan gini. Sebab kebenaran Allah sedang dinyatakan di dalamnya. Ada satu nuansa present continuous. Ketika orang mendengar Injil, itu Tuhan sedang menyatakan kebenaran. Artinya apa? Injil itu terus memiliki kekuatan yang dinamis. Bapak Saudara, frasa kebenaran di sini, saya artikan dua makna. Yang pertama, makna deklarasi. Bapak Saudara, berdasarkan kebenaran Kristus dan melalui iman kita di dalam Kristus, kita dideklarasikan atau dinyatakan sebagai orang-orang yang benar di mata Tuhan. Saya kira Injil yang palsu tidak pernah bisa membuat kita akhirnya dibenarkan di mata Tuhan, tidak bisa. Hanya Injil yang sejati. Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh para rasul adalah Injil yang dapat membenarkan kita di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, jika ada penjahat yang melakukan kejahatan yang horrible, yang sangat mengerikan, dan jaksa bahkan saksi-saksi sudah memperhitungkan dia akan dihukum mati, tetapi tiba-tiba sang hakim datang, hakim itu mengetuk palu dan mengatakan, engkau benar. Apa perasaan Bapak Saudara? Terharu. Wah, terharu aja gak cukup. Gak bisa terlukiskan. Itulah kita. Kitalah pelaku kejahatan itu. Kitalah yang harusnya mati mendapat ganjaran itu. Tetapi Tuhan di dalam Injil yang diberitakan kepada kita, kita dibenarkan cuma-cuma dan tidak diperoleh melalui usaha kita. Bapak Saudara, inilah Injil yang sejati itu. Memiliki power di dalamnya. Untuk membenarkan orang-orang yang berdosa. Untuk membenarkan orang-orang yang telah bangkrut rohaninya. Yang gagal kerohaniannya. Dan Injil Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita.
Bapak Saudara, kalau ada orang bilang kepada kita, kekristenan itu adalah soal melakukan ini dan itu, jangan percaya. Jangan percaya bahwa menjadi Kristen itu adalah soal perbuatan. Trying to be good and spiritual is not enough. Menjadi orang baik, good man, itu gak cukup. Kekristenan itu bukan soal menjadi orang baik. Tim Keller pernah mengatakan seperti ini, Bapak Saudara. Christianity is not good advice, but primarily good news about something that already been done for you. Jadi kekristenan itu bukan nasihat-nasihat baik. Nasihat-nasihat baik bisa kita temui di internet, bisa kita temui di buku-buku lain. Tetapi kekristenan bukan sekedar nasihat baik. Kekristenan adalah sebuah undangan untuk kita menerima kasih karunia Tuhan sepenuh-penuhnya di dalam Kristus yang dapat membenarkan kita, yang dapat menyelamatkan kita. Jadi Bapak Saudara, apa yang membedakan Injil palsu dengan Injil sejati? Karena di dalam Injil yang sejati ada power of God, ada kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Yang kedua, Bapak Saudara, ada makna transformasi di dalam Injil sebagai kuasa Allah itu. Bukan hanya sebatas status kita yang dijadikan benar oleh Tuhan, tetapi kita diubahkan, ditransformasi. Bapak Saudara, Injil yang dikerjakan Allah di dalam diri kita, itu mengubahkan kehidupan. Itu merenovasi setiap bagian-bagian di dalam diri kita yang rusak. Bapak Saudara, keyakinan kita terhadap Injil menata ulang motivasi kita. Menata ulang lagi pemahaman akan diri kita. Menata ulang lagi identitas kita. Dan itu kita tidak temui di dalam ajaran-ajaran manapun selain daripada Injil Yesus Kristus. Karena ada apa? Daya transformasi, ada kuasa transformasi. Saudara, ada satu tulisan yang menarik dari Tim Keller. Wah, kecil ya. Saya bacain lagi ya, bisa nanti. Di dalam sebuah bukunya The Gospel in Life, saya lupa ya, mungkin kira-kira begitu ya. Udah lama banget saya baca buku ini. Keller memberikan sebuah pembuktian. Ya, setidaknya dia ingin membuktikan bahwa kalau ada orang yang hidup dengan cara agama, dengan orang yang hidup berdasarkan Injil, maka outputnya akan berbeda. Ya, dia akan bilang gini, kalau ada orang dengan mindset agama atau religion, gitu ya, dia mengatakan saya taat karena itu saya diterima, ya. Tetapi enggak, kalau orang yang hidup di dalam Injil Yesus Kristus yang sudah ditransformasi oleh Kristus, maka gaya hidupnya atau pemahaman tentang dirinya akan berbeda. Saya diterima karena itu saya taat. Jadi ketaatan kita itu bukan karena ada motivasi supaya saya diterima oleh Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang di dalam Injil Yesus Kristus harusnya saya telah diterima terlebih dahulu oleh Kristus, maka dari itu saya taat kepada Allah yang memanggil. Motivasi kalau orang-orang agama, motivasi didasarkan pada rasa takut dan rasa tidak aman, insecure mulu. Siapa di sini insecure? Ya, enggak deh. Tapi orang yang hidup di dalam Injil Yesus Kristus, motivasi didasarkan pada sukacita yang melimpah ruah dari ucapan syukur. Jadi orang yang hidup di dalam Injil Yesus Kristus akan terlihat hidupnya dipenuhi dengan gratitude. Dia akan grateful dengan hidup ini. Ya. Selanjutnya, orang yang di dalam mindset agama, saat situasi hidup tidak sesuai harapan, saya marah kepada Allah dan kepada diri saya sendiri. Karena saya percaya bahwa setiap orang yang baik layak mendapatkan kehidupan yang nyaman. Tetapi orang yang hidup di dalam Injil Yesus Kristus akan melihat hidup ini secara berbeda. Saat situasi hidup tidak sesuai harapan, saya bergumul. Tetapi saya tahu bahwa semua hukuman saya sudah ditanggung oleh Yesus. Dan Allah mengizinkan saya melewati kesulitan untuk melatih saya. Dia akan menyatakan kasih-Nya di tengah kesulitan yang saya hadapi. Saudara, betapa hebatnya Injil itu yang memiliki kuasa Allah, kekuatan Allah itu
akan mengubah motivasi hidup kita, mengubah pemahaman diri kita, mengubah identiti kita. Setelah saat dikritik, wah ini biasanya di kantor ya, di sekolah dikritik guru ya, atau muridnya kritik guru, sekarang enggak ya. Saat dikritik saya menjadi marah dan putus asa. Wah, jadi dunia itu begitu serasa gloomy gitu ya. Karena sangat penting bagi saya untuk terlihat baik. Ya, terlihat baik itu penting buat saya. Ancaman terhadap citra diri saya itu harus dihancurkan bagaimanapun caranya. Orang yang mengkritik saya jatuhkan lagi 5 kali lipat. Jadi itu mindset yang kita diajarkan. Tapi orang yang hidup di dalam Injil, ya, saat dikritik saya bergumul. Tetapi bagi saya bukanlah sesuatu yang esensial untuk terlihat baik. Identitas saya tidak dibangun berdasarkan rekam jejak saya, tetapi berdasarkan kasih Allah untuk saya di dalam Yesus. Saudara, begitulah Injil yang adalah kekuatan Allah mentransformasi hidup kita. Bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang doktrinal, tetapi Injil itu bahkan meresap ke dalam hati kita yang paling dalam, mengubah motivasi hidup kita, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, Bapak Saudara, di dalam pagi ini, setidaknya di dalam perenungan saya akan teks ini, saya merenungi bahwa seperti apakah wajah gereja itu seharusnya. Seperti apa wajah gereja itu seharusnya, berdasarkan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 itu. Yang pertama, tentu gereja harus menjadi gereja yang responsif. Atau bahasa saya, gereja yang apologetik. Gereja yang memberikan sebuah respons. Kalau di dalam gereja programnya apa? Melalui seminar-seminar. Mengenai apa? Mengenai ajaran-ajaran sesat yang beredar di sekitar kita. Gereja harus responsif. Dia harus memperlengkapi umat. Untuk apa? Untuk bersikap secara kritis terhadap ajaran-ajaran yang ada di sekitarnya. Gereja bertanggung jawab untuk memberikan sebuah penjelasan yang clear terhadap sebuah ajaran sesat. Gereja harus menjadi responsif. Bapak Saudara, Ancient Church atau gereja purba telah menyaksikan kegigihan para tokoh-tokoh Kristiani yang melawan ajaran-ajaran sesat. Mereka berupaya dengan keras membuat credo atau creeds, pengakuan iman, supaya umat diberikan sebuah pagar agar mereka tidak tersesat. Dan salah satunya produk dari creeds atau credo itu kita terima sampai hari ini, yaitu pengakuan iman rasuli. Bapak Saudara, betapa gigihnya mereka, betapa berkeringat-keringatnya mereka merumuskan sebuah pengakuan iman untuk orang Kristen di abad-abad selanjutnya, supaya mereka setia mengikut Tuhan. Gereja harus responsif. Yang kedua, Bapak Saudara, gereja seharusnya lebih daripada itu. Gereja harus menjadi gereja yang evaluatif dan restoratif. Tidak cukup gereja hanya menjadi gereja yang responsif. Ada apa? Respon. Ada apa? Respon, ya. Saat kemarin yang seru itu kan Kristen progresif. Wah, gereja-gereja pada gempar, Kristen progresif. Brian Siawarta, ini direkam gak sih? Si Brian Siawarta, ya. Pada ngundang-undang pembicara luar, ya. Satu kali saya diundang di PIK gitu ya. Saya berpikir ya, harusnya ya, nggak usah undang pembicara luar ya, pembicara dalam aja, pastor-pastor dalamnya. Karena kan pastor-pastor dalamnya juga adalah pastor theologian. Jadi mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan makanan yang atau nutrisi yang baik bagi jemaat-jemaatnya mengenai pengajaran. Tetapi Saudara, gereja harus evaluatif dan restoratif. Seperti semangat kita di bulan Oktober ini, reformasi gereja. Dan salah satu semangat reformasi adalah Eklesia. Yo, yang mahasiswa silakan. Belum belajar. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Gereja yang direformasi harus terus-menerus direformasi menurut atau berdasarkan firman Tuhan.
Gereja yang berhenti untuk mengevaluasi dan memperbaharui dirinya sendiri, gereja yang stagnan. Gereja yang akhirnya menjadi walking dead church. Gereja yang zombie. Gereja yang tidak berbuah. Karena itu nafas atau semangat daripada reformasi harus kita hidupi di dalam gereja ini. Seluruh ajaran gerejawi, seluruh hidup kita harus dikalibrasi ulang. Terus menerus pada Injil Yesus Kristus. Dikalibrasi, kalau kita kenal istilah ini, calibrate. Kalau di dalam dunia alat ukuran gitu ya, kompas, timbangan, itu alat-alat seperti itu kalau nggak dipakai lama itu nanti pengukurannya nggak tepat dan harus dikalibrasi. Harus diatur ulang. Begitu juga dengan hati kita, hidup kita. Kerap kali itu bisa mencong ke sana, bisa mencong ke sini, harus dikalibrasi ulang lagi. Dikalibrasi ulang lagi kepada Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak Saudara, ada dua pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan di pagi hari ini. Berkenan dengan ajaran gerejawi, apakah ajaran-ajaran gerejawi yang kita bangun selama ini telah berpusat pada Injil Yesus Kristus? Atau jangan-jangan mempromosikan nilai moralistik terapeutik? Saudara, ada satu penelitian di Amerika kepada sekitar ribuan anak remaja, dilakukan oleh sosiolog bernama Christian Smith. Ditanya satu-satu, apa menurutmu iman itu? Jadi pertanyaan sederhana sekali, apa menurutmu iman itu? Dan hampir semua anak remaja yang ditanyakan di Amerika itu menjawab bahwa iman itu adalah feels good. Iman itu adalah soal bagaimana saya menjadi baik, nyaman. Bapak Saudara, Smith mengatakan inilah yang disebut sebagai moralistik terapeutik. Bahwa menjadi orang Kristen itu adalah menjadi merasa baik. Ketika ada masalah, Injil diberitakan supaya merasa baik. Tapi Injil lebih daripada itu, Bapak Saudara. Injil itu adalah sebuah panggilan mengikut Tuhan. Seperti yang Kristus sendiri menyangkal diri, mengikut aku, memikul salibnya. Jadi mengikut Tuhan di dalam Injil itu bukan soal kita menjadi orang baik seperti tadi. Bukan menjadi merasa nyaman, cukup, bukan, Saudara. Menjadi pengikut Tuhan lebih daripada itu. Yang kedua, apakah Injil Yesus Kristus sudah menjadi titik tolak dan tujuan dalam hidup kita? Jika ya, apakah kita telah mengalami perubahan hidup yang nyata? Saudara, mari kita renungkan hal ini di dalam hidup kita. Biarlah kehidupan kita dipenuhi dengan Injil Yesus Kristus. Sehingga kita bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Di dalam terjemahan lain itu, for I am not ashamed of the gospel. Aku tidak malu karena aku punya Injil. Di dalam terjemahan lain lebih kuat lagi, lebih positif. It's news I'm most proud to proclaim. Aku sangat bangga memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Saudara, apa yang dikatakan Paulus ini juga selaras dengan Yesus katakan di dalam Matius 24 di akhir perikop tadi. Apa? Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Saudara, melalui mulut dan hidup kita, Injil itu dikenal, Injil itu diberitakan. Rindukah kita? Banyak orang mengenal Injil yang sejati itu. Banyak orang yang dibawa kepada ajaran-ajaran yang sehat itu di dalam Injil Yesus Kristus. Bersaksilah terus sampai Tuhan datang. Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah firman ini meresap jauh di dalam hati kami, Tuhan. Meresap di dalam pikiran kami yang penuh dengan bisikan-bisikan yang mencoba menjauhkan kami dari Tuhan.
Tuhan, tolonglah firman-Mu sekali lagi berbicara kuat di dalam hidup kami. Dan kiranya kuasa Roh-Mu memateraikan firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga ketika kami hidup, ketika kami berbisnis, ketika kami berdagang, ketika kami bersekolah, bahkan ketika kami sedang bersantai-santai di rumah, tetaplah Injil menjadi perspektif yang kami gunakan melihat hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.